Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi adik-adik siswa dan siswi SMA Sulawesi Selatan. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu Guru pendamping yang telah membimbing siswa dalam proses belajar. Dari Studio Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan dalam program Smart School, generasi smart, berkarakter, cerdas Ki. Selamat pagi adik-adik, kembali lagi bertemu dengan Kak Dian. Hari ini kita kembali akan membahas materi mengenai metabolisme untuk persiapan TKA-nya adik-adik. Nah, adapun metabolisme yang akan kita bahas hari ini, spesifiknya itu mengenai metabolisme protein. Nah, adapun subpokok materi yang akan kita bahas, yakni terdiri dari 4 subpokok. Yang pertama itu ada tahapan dari metabolisme protein, yang kedua itu adalah faktor yang mempengaruhi metabolisme protein, yang ketiga hormon yang terlibat dalam proses metabolisme protein, dan poin terakhir atau poin keempat itu adalah penyakit yang dapat disebabkan atau yang terkait dengan metabolisme protein. Jadi ini adalah cakupan materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Nah, sekarang kita akan mengetahui dulu definisi dari metabolisme protein. Jadi, metabolisme protein itu adalah proses biokimia atau proses kimia yang terjadi dalam tubuh makhluk hidup yang mencangkup pemecahan atau disebut juga dengan katabolisme dan juga anabolisme atau penyusunan, di mana proses ini krusial untuk perbaikan jaringan, pembentukan enzim atau hormon, serta untuk produksi energi dan juga untuk menjaga keseimbangan nitrogen. Nah, itu merupakan definisi secara umum dari metabolisme protein. Selanjutnya, subpokok pertama yakni tahapan dari metabolisme protein. Jadi, pada metabolisme protein terdapat beberapa tahapan. Tahapan yang pertama di sini adalah proses pencernaan dan juga penyerapan, di mana ini terjadi di lambung. Jadi, ada yang namanya asam lambung atau disebut juga dengan HCl, dan juga enzim pepsin itu akan memecah protein besar menjadi peptida yang lebih kecil, di mana peptida di sini itu disebut juga dengan kumpulan dari asam amino. Nah, selanjutnya di usus halus, enzim protease dari pankreas, baik itu tripsin, kimotripsin, dan juga karbooksipeptidase itu akan memecah peptida atau kumpulan dari asam amino tersebut itu menjadi asam amino dan juga tripeptida. Selanjutnya terjadi proses penyerapan. Jadi, asam amino itu kemudian diserap oleh bagian villi di usus dan diedarkan melalui aliran darah ke seluruh tubuh, terutama di organ yang namanya hati. Jadi ini adalah proses dari pencernaan dan penyerapan dalam metabolisme protein. Yang kedua di sini adalah metabolisme asam amino, dalam artian ini proses katabolismenya. Jadi siklus yang pertama itu ada namanya siklus urea atau proses pelepasan nitrogen, di mana dalam proses siklus urea ini gugus amino atau NH2-nya itu yang bersifat toksik itu harus dibuang melalui proses yang pertama itu ada namanya transaminasi, di mana proses ini merupakan pemindahan gugus amino dari satu asam amino ke asam amino lainnya. Jadi misal di sini ada asam amino, ini akan dipindahkan gugusnya ke asam amino yang lain, dinamakan dengan transaminasi. Terus, proses selanjutnya ada yang namanya deaminasi oksidatif. Di sini terjadi proses pelepasan gugus amino dan akan menjadi amonia dalam bentuk NH4+. Tahapan terakhir di situ pada siklus urea itu, amonia kemudian diubah menjadi urea di hati.
lalu disalurkan melalui darah ke ginjal untuk diekskresikan bersama urin. Jadi urea ini akan keluar nantinya bersama urin, karena dia disekresikan di organ ginjal sebagai organ ekskresi. Yang selanjutnya adalah bagian B, oksidasi kerangka karbon. Nah, setelah gugus amino dilepaskan, sisa rantai karbon dari asam amino akan diubah menjadi senyawa. Adapun senyawanya itu dalam bentuk yang pertama itu adalah glukogenik. Glukogenik ini kemudian diubah menjadi piruvat ataupun intermediate cyclose Krebs, lalu dapat diubah menjadi glukosa melalui proses gluconeogenesis. Terus senyawa kedua di situ ada yang namanya ketogenik. Jadi diubah menjadi asetil-CoA atau asetoasetil-CoA yang dapat diubah menjadi lemak dan juga badan keton. Jadi ini kedua bentuk senyawanya. Selanjutnya di sini tahapan ketiga ada biosintesis. Ini merupakan proses anabolisme dalam metabolisme protein. Jadi asam amino yang diserap itu digunakan untuk membentuk protein baru atau senyawa bernitrogen lainnya. Dapat berupa asam nukleat, yakni DNA atau RNA, hormon, dan juga neurotransmitter. Di mana yang dimaksud dengan neurotransmitter ini merupakan suatu senyawa pembawa sinyal. Nah, proses ini diatur oleh DNA dan RNA di ribosom melalui tahapan transkripsi dan juga translasi. Nah, sekarang kita masuk ke bagian kedua, yakni faktor yang mempengaruhi metabolisme protein. Apa saja? Yang pertama itu dari segi asupan dan makanan. Bagian A, kualitas dan kuantitas protein. Jadi ketika seseorang itu mengonsumsi protein yang esensial bagi tubuhnya, maka proses sintesis protein dalam tubuhnya juga itu akan berjalan lancar. Lanjut, daya cerna protein. Jadi kemampuan enzim pencernaan itu juga berpengaruh dalam metabolisme protein seseorang. Dan bagian C itu adalah pengolahan makanan. Pengolahan makanan ini juga merupakan salah satu faktor penting dalam metabolisme protein. Karena misal kita memasak protein itu dengan suhu yang sangat tinggi dan dalam waktu yang lama, itu akan merusak susunan atau komponen dari protein tersebut. Itulah kenapa kita itu dianjurkan untuk mengonsumsi protein itu yang dimasak sesuai yang dianjurkan. Jadi suhu pemanasannya itu tidak boleh terlalu tinggi dan tidak boleh terlalu lama untuk supaya protein yang ada dalam makanan tersebut itu tidak rusak. Faktor kedua di sini ada dari segi fisiologis dan kondisi individu. Apa saja? Yang pertama itu adalah usia. Jadi ketika seseorang itu anak-anak sampai remaja, itu kebutuhan proteinnya itu besar karena untuk pembentukan jaringan tubuh dan juga pertumbuhan jaringan tubuh. Jadi asupan protein yang dibutuhkannya itu lebih besar dibanding orang yang telah dewasa. Lanjut, aktivitas fisik. Aktivitas fisik seseorang juga mempengaruhi protein yang dikonsumsi atau protein yang dibutuhkan tubuhnya. Kalau misal orang itu melakukan olahraga, maka laju metabolisme dalam tubuhnya itu cepat sehingga dia membutuhkan lebih banyak asupan makanan. Lanjut di sini jenis kelamin. Jenis kelamin mempengaruhi itu karena adanya perbedaan massa otot antara laki-laki dan juga perempuan. Laki-laki cenderung memiliki massa otot yang lebih besar dibanding perempuan, sehingga laju metabolisme dalam laki-laki itu lebih cepat dibanding perempuan. Dan yang terakhir itu adalah kondisi khusus. Misal di sini seseorang mengalami kecelakaan. Nah, setelah mengalami kecelakaan dan mengalami yang namanya operasi, maka untuk
perbaikan sel-sel atau jaringan tubuhnya yang rusak itu dibutuhkan protein dalam jumlah yang banyak atau besar, sehingga dokter itu biasanya akan menyarankan untuk mengonsumsi banyak protein agar proses perbaikan jaringan tubuhnya itu berjalan cepat. Faktor ketiga di sini faktor organ dan juga kesehatan. Yang pertama adalah fungsi hati. Jadi hati ini merupakan salah satu organ yang berperan penting dalam proses sintesis protein. Terus ada ginjal. Ginjal ini organ yang berfungsi untuk mensekresikan hasil dari metabolisme protein tersebut yang berasal dari hati. Lanjut di sini ada kondisi medis dan hormonal. Nah, kondisi medis dan hormonal seseorang juga itu akan mempengaruhi kecepatan dari metabolisme protein orang tersebut. Dan yang terakhir di sini adalah faktor genetik atau keturunan. Ini juga mempengaruhi proses metabolisme protein seseorang. Sekarang kita masuk ke subbab ketiga atau subbab bagian C, yakni hormon yang terlibat dalam proses metabolisme protein. Jadi kita ketahui dulu apa itu hormon. Hormon itu adalah molekul pembawa pesan kimiawi yang secara ketat mengatur keseimbangan metabolisme protein, mulai dari proses pemecahan protein makanan, penyerapan asam amino, hingga sintesis protein baru untuk pertumbuhan dan juga perbaikan jaringan tubuh. Jadi ini adalah definisi hormon secara umum. Nah, sekarang kita masuk ke hormon yang terlibat dalam proses metabolisme protein. Di sini ada hormon anabolik. Hormon anabolik ini adalah hormon yang berperan dalam proses penyusunan protein. Apa saja? Di sini ada yang namanya growth hormone atau disebut juga dengan hormon pertumbuhan, di mana hormon ini bekerja untuk merangsang proses sintesis protein yang ada di dalam tubuh seseorang. Terus di sini ada hormon insulin. Hormon insulin ini secara umum itu bekerja untuk menaikkan kadar gula dalam darah seseorang. Tetapi pada proses metabolisme protein, hormon insulin ini berfungsi untuk membantu merangsang asam amino itu agar masuk ke dalam sel sehingga mempercepat proses metabolisme protein. Di sini testosteron ini adalah hormon seks pada pria, ini juga membantu dalam proses sintesis protein. Dan juga estrogen, hormon seks pada wanita. Jadi ini keempat ini termasuk dalam hormon anabolik. Terus sekarang kita akan bahas yang kedua itu hormon katabolik. Jadi apa saja? Yang pertama itu ada yang namanya hormon kortisol atau disebut juga dengan hormon stres. Nah, apa fungsi dari hormon stres ini? Hormon stres ini membantu proses pemecahan protein itu ketika misal orang melakukan aktivitas fisik, misalnya berolahraga. Terus di sini ada hormon laju metabolisme. Yang dimaksud dengan hormon ini ada yang namanya hormon tiroid, yakni hormon T3 dan T4, di mana hormon tiroid ini merupakan hormon yang secara umum berperan dalam mempercepat laju metabolisme protein di dalam tubuh. Jadi itu adalah penjelasan dari hormon-hormon yang terlibat dalam proses metabolisme protein. Sekarang kita masuk ke dalam bagian D, yakni penyakit pada metabolisme protein. Apa saja? Nah, sebelum itu kita akan mengetahui dulu definisi dari penyakit pada metabolisme protein. Nah, penyakit atau gangguan metabolisme protein adalah kondisi medis saat tubuh gagal memecah, menyerap, dan menggunakan protein secara normal. Kondisi ini seringkali disebabkan oleh kelainan bawaan atau disebut juga dengan faktor genetik yang dapat mengurangi enzim tertentu serta kekurangan ataupun kelebihan nutrisi. Jadi itu adalah definisi penyakit metabolisme secara umum.
Nah, sekarang kita masuk ke jenis penyakit dari metabolisme protein itu atau jenis penyakit yang terkait dengan metabolisme protein. Di sini bagian pertama ada gangguan akibat kelainan genetik atau kelainan bawaan. Nah, di sini yang pertama ada yang namanya penyakit phenylketonuria. Jadi, atau disingkat dengan PKU. Jadi, pada penyakit ini, tubuh itu tidak mampu memecah asam amino fenilalanin akibat kekurangan enzim. Jadi, yang menyebabkan penyakit ini karena kekurangan enzim jenis fenilalanin hidroksilase, di mana ini akan menyebabkan kerusakan saraf ataupun dapat juga menyebabkan keterbelakangan mental. Ini merupakan penyakit pertama atau penyakit kelainan genetik. Yang kedua, di sini ada penyakit maple syrup urine disease atau disebut juga dengan MSUD. Jadi pada penyakit ini, tubuh itu kekurangan enzim untuk memecah leusin, isoleusin, dan juga valin yang dapat menyebabkan urin seseorang itu berbau manis seperti sirup maple. Jadi ini adalah istilah untuk penyakit tersebut. Nah, yang ketiga ada yang namanya alkaptonuria. Jadi pada penyakit ini, tubuh tidak dapat memecah asam amino jenis tirosin dan juga fenilalanin dengan sempurna. Nah, apa akibatnya? Akibatnya itu terjadi penumpukan asam hemogensitrat yang membuat urin serta tulang rawan itu menghitam. Jadi, ini adalah 3 penyakit gangguan akibat kelainan genetik yang terkait dengan metabolisme protein. Yang kedua, di sini ada gangguan akibat kuantitas asupan nutrisi. Apa saja? Jadi yang pertama itu ada yang namanya kwashiorkor, yakni merupakan penyakit malnutrisi akibat kekurangan protein. Sering ditandai dengan pembengkakan atau terjadi edema. Edema itu adalah nama lain dari pembengkakan. Nah, pembengkakannya itu di mana? Pembengkakan itu dapat terjadi pada bagian perut dan juga kaki seseorang. Terus, penyakit kedua ada yang namanya marasmus. Jadi, malnutrisi itu karena kekurangan asupan protein dan juga kalori secara ekstrim. Nah, penderitanya itu mengalami penurunan berat badan yang drastis, tubuh sangat kurus, dan terlihat seperti tulang yang dibungkus kulit. Jadi, ini di sini pada layar. Di sini ada kakak tandai ya. Ini penyakit kwashiorkor dan di sini ada penyakit marasmus, di mana penyakit ini berbanding terbalik ya. Kalau yang pertama itu terjadi pembengkakan atau edema baik pada kaki dan juga pada perut seseorang, sedangkan pada marasmus itu tubuh itu mengalami yang namanya kurus. Terus di sini ada yang namanya asam urat, lebih dikenal dengan asam urat. Jadi penyakit ini berkaitan dengan gangguan metabolisme purin yang dapat menyebabkan penumpukan kristal asam urat pada persendian. Jadi di sini kristal asam urat itu akan terakumulasi pada sendi penderita dari penyakit asam urat tersebut. Nah, selanjutnya adalah gangguan sekunder akibat kerusakan organ. Apa saja? Yang pertama itu ada yang namanya hipoproteinemia, yakni kondisi rendahnya kadar protein seperti albumin di dalam darah seseorang, yang seringkali terjadi akibat penyakit ginjal atau gangguan dari fungsi hati. Terus di sini ada yang namanya uremia pada gagal ginjal. Jadi, terjadi penumpukan sisa metabolisme protein yang dalam bentuk ureum di dalam darah. Akibat ginjal itu sudah tidak mampu menyaring dan membuangnya melalui urin.
Nah, itu saja pemaparan materi terkait metabolisme protein hari ini. Sekarang kita akan masuk ke contoh soal. Seperti biasa, di sini kakak sediakan 3 contoh soal yang akan sama-sama kita jawab. Nah, contoh soal pertama. Seorang remaja rutin berlatih beban, mengonsumsi makanan tinggi protein dan karbohidrat, tidur cukup, serta tidak mengalami stres. Massa ototnya meningkat. Sebaliknya, temannya mengalami latihan yang sama, tetapi sering begadang, kurang mengonsumsi protein, dan mengalami stres, sehingga massa ototnya tidak bertambah secara signifikan. Jadi di sini terdapat 2 orang ya, di mana yang pertama itu dia itu berlatih beban dan seterusnya, sedangkan yang kedua itu dia melakukan latihan yang sama tapi dia sering begadang. Nah, pertanyaannya, faktor yang paling tepat menjelaskan perbedaan metabolisme protein pada kedua remaja tersebut adalah, kita lihat opsinya. Opsi A, latihan fisik saja. Nah, sedangkan pada bacaan tidak hanya ada latihan fisik. Nah, yang pertama itu mengonsumsi makanan tinggi serat dan karbohidrat, tidur cukup. Jadi, ini tidak tepat ya. Sedangkan yang kedua itu latihannya sama atau latihan fisiknya sama, tapi dia begadang. Jadi, latihan fisik saja itu tidak tepat. Terus di sini karbohidrat menggantikan protein. Karbohidrat itu tidak bisa menggantikan protein. Di mana? Karena protein itu berperan secara krusial, yakni untuk pembentukan sel dan perbaikan jaringan. Jadi di dalam tubuh protein itu memiliki peran yang sangat krusial. Terus opsi C, protein menjadi lemak. Protein itu tidak bisa serta-merta atau secara langsung itu berubah menjadi lemak. Jadi ini juga tidak tepat. Terus opsi bagian D, kortisol meningkatkan sintesis protein. Sintesis protein ini merupakan proses anabolisme. Kortisol itu merupakan hormon katabolisme. Jadi ini tidak tepat. Lanjut opsi bagian E, nutrisi, hormon, dan juga istirahat. Nah, jadi berdasarkan bacaan yang ada pada layar, opsi jawaban yang tepat itu adalah opsi bagian E. Jadi yang berperan atau menjadi pembeda dari orang pertama dan orang kedua itu dapat dilihat dari nutrisi, hormon, dan juga istirahat. Istirahat di sini yang pertama itu tidur cukup, sedangkan yang kedua itu sering begadang. Jadi perbedaannya juga di situ. Sekarang kita masuk ke soal nomor 2. Seorang remaja rutin berolahraga dan mengonsumsi makanan tinggi protein. Setelah beberapa bulan, massa ototnya meningkat. Jadi, terdapat peningkatan massa otot pada remaja tersebut. Nah, dokter menjelaskan bahwa peningkatan tersebut dipengaruhi oleh hormon yang merangsang masuknya asam amino ke dalam sel dan meningkatkan sintesis protein. Jadi, di sini kita akan cari 2 hormon yang bekerja untuk, yang pertama itu adalah merangsang masuknya asam amino ke dalam sel, dan hormon kedua itu adalah untuk meningkatkan proses sintesis protein. Nah, pertanyaannya, hormon yang berperan adalah, kita lihat opsinya, glukagon dan juga kortisol. Glukagon dan juga kortisol itu merupakan hormon yang berperan untuk proses katabolisme atau proses pemecahan.
Nah, kortisol sendiri itu hormon yang berperan dalam respon tubuh terhadap stres. Terus yang kedua atau opsi B di sini ada insulin dan juga hormon pertumbuhan atau hormon growth hormone. Di mana hormon insulin ini bekerja. Apa fungsinya? Fungsi dari insulin ini adalah untuk merangsang masuknya asam amino ke dalam sel. Jadi ini hormon yang pertama yang kita cari. Terus selanjutnya di sini ada hormon pertumbuhan atau hormon growth hormone, di mana hormon ini merupakan hormon yang berperan dalam proses peningkatan sintesis protein. Jadi, opsi yang tepat untuk menjawab soal nomor 2 itu adalah opsi bagian B. Karena di sini ada insulin dan juga hormon pertumbuhan, di mana ini merupakan kedua hormon yang dicari pada bacaan atau soal nomor 2. Jadi, ini salah. Ya. Selanjutnya kita masuk ke soal nomor 3. Seorang bayi yang baru lahir terdeteksi memiliki kadar fenilalanin yang sangat tinggi. Jika tidak segera ditangani, bayi tersebut berisiko mengalami gangguan perkembangan otak. Penyakit yang dimaksud adalah, jadi yang pertama itu opsi A, gout. Gout ini adalah penyakit, merupakan penyakit pada metabolisme purin. Nah, sedangkan sirosis hati itu merupakan penyakit yang berkaitan dengan hati. Terus, albinisme itu merupakan penyakit yang berkaitan dengan melanin. Nah, di sini adalah di sini adalah kadar fenilalanin pada bayinya itu sangat tinggi. Nah, jadi di sini pada opsi D ada penyakit fenilketonuria atau disebut juga dengan PKU. Jadi PKU ini merupakan penyakit itu karena kelebihan atau tingginya kadar hormon fenilalanin di dalam tubuh seseorang. Jadi ini jawaban yang tepat untuk menjawab soal nomor 3. Nah, adik-adik, itu saja pemaparan materi. Berikut contoh soal terkait metabolisme protein pada kesempatan kali ini. Semoga materi yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.